Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya para sahabati-sahabati ya? Oke, di sini kali ini saya mau sharing-sharing mengenai fresh graduate gitu. Pasti di saat kita pas kuliah ya, pas kuliah itu pasti kita punya keinginan nih setelah kuliah kita mau ngapain-ngapain gitu ya. Misalkan mau kerja di si ini si C gitu kan, terus misalnya aku lulus kuliah pengen nikah gitu, sudah mapan kerja dan lain sebagainya gitu. Tetapi di situ ketika realitanya pada lulus kuliah kita nggak mendapatkan hal itu gitu. Jadi intinya Allah itu nggak berkehendak gitu. Kalau Allah sudah berkehendak, kan kita nggak bisa menolak kehendak Allah gitu lah. Di situ saya mau sharing kepada teman-teman semuanya ya, mungkin setidaknya bisa bermanfaat ya bagi semua fresh graduate untuk saling menyemangati juga ya, karena saya dulu juga sama-sama fresh graduate gitu ya. Jadi sedikit cerita nih ya, dulu itu ketika saya lagi fresh graduate itu lulusan Corona 2020 gitu. Jadi waktu itu ketika lulus, ketika ujian aja kita juga susah, kayak penelitian dan lain sebagainya itu susah sangat batasin sekali. Tapi alhamdulillahnya di tempat saya penelitian ya, di lembaga sekolah itu gurunya tuh enak sekali gitu, lancar, terus kepala sekolahnya juga oke, bisa online. Akhirnya alhamdulillah bisa lulusnya ya tepat waktu gitu. Setelah itu ini corona ya gitu, kayaknya lapangan pekerjaan tuh banyak yang nggak buka gitu, malah banyak itu apa ya, PHK ya, PHK banyak sekali orang-orang yang kena PHK terutama di perusahaan-perusahaan. Dan waktu itu saya nyari loker untuk mengajar itu sama sekali nggak ada, sepi ya, sepi karena bener-bener kita lockdown banget gitu. Nah waktu itu ya akhirnya sempet apa ya, bingung juga, sedih juga, agak stres dikit gitu. Terus setelah itu ya akhirnya sama orang tua suruh pulang ke kampung halaman, tapi tetap usaha terus ya, usaha terus ngelamar sampai dari apa ya, dari mulai Bali sampai ujung Jakarta ya, tetap dilamarin ujung timur sampai ujung barat gitu, tapi tetap nggak ada yang nyangkut. Terus tapi tetap berusaha semuanya, pokoknya dimanapun tempatnya insya Allah bermanfaat gitu. Setelah itu di rumah itu jadi nganggur tuh kayak setahun setengah ya, setahunan ya gitu. Setahunan itu tetap masih corona ya, tetap masih dibatas-batasin. Akhirnya dari situ kegiatanku ya aku ikut kayak apa ya, kayak latihan-latihan nulis gitu, penulis. Terus setelah itu kayak fokus ikut jurnal, pelatihan jurnal, nulis jurnal gitu. Terus juga banyakin lihat-lihat channel YouTube itu yang apa ya, mengarah pada kayak motivasi-motivasi, biar nggak down ya. Jadi misalkan kita nonton channel yang itu sangat bermanfaat, misalkan motivasi-motivasi itu bikin otak-otak kita tuh jadi bangkit lagi ya, nggak kayak down banget gitu. Ya untungnya sih apa ya, orang tua tuh tetap mendukung gitu, pasti kamu bakal mendapatkan pekerjaan yang kamu inginkan gitu ya. Walaupun banyak sih kayak tetangga-tetangga, maksudnya orang-orang itu bilang lulusan ini nggak dapet ini gitu ya, karena corona gitu loh. Kita di situ dicoba diuji oleh Allah, seberapa sih usaha kita gitu. Jadi Allah menguji kita gitu, kesabaran kita dan lain sebagainya gitu. Tetap orang ini putus asa atau tetap optimis terus gitu. Nah, di situ saya juga melihat salah satu channelnya Pak Aryo Muhammad juga ya, salah satu dosen ITS kalau nggak salah ya. Di situ lagi ngevlog bareng berduaan dengan istrinya gitu. Ya di situ menceritakan kayak masalah-masalah ekspektasi ketika mau lulus
kuliah sudah mendapatkan ini tadi. Di situ Pak Rio Muhammad dengan istrinya tuh sharing-sharing mengenai kayak kehidupan gitu, misalkan fresh graduate yang setelah lulus gitu belum mendapatkan pekerjaan gitu. Itu sih, dari situ aku mendengarkan gitu. Nah di situ istrinya Pak Aryo itu bilang ya, berkata kalau misalkan kita belum mendapatkan pekerjaan gitu ya, kita lakuin apa yang bisa kita lakuin gitu, yang mampu kita lakuin gitu. Nah dari situ mindset aku langsung berubah nih, oh iya ya gitu, mungkin adanya corona ini tuh apa ya, ada hikmahnya gitu, kita semakin dekat dengan keluarga gitu, bisa membantu keluarga gitu, dan lebih mempererat dengan apa ya, mempererat hubungan kita dengan keluarga gitu dan lain sebagainya gitu. Ya dari situ saya ambil hikmahnya gitu. Saya ikut kayak pelatihan nulis gitu, terus salah satunya jurnal, buku di situ. Terus semakin kita mendekatkan diri kepada Allah dan lain sebagainya ya, itu. Terus saya juga mikir waktu itu ada juga sekiranya apa ya, biar ilmu aku tuh nggak stuck ya, nggak berhenti di situ gitu, biar nggak cepet hilang dan lupa gitu. Soalnya kalau kita lama nggak praktek itu pasti apa ya, move onnya tuh agak sedikit lama gitu. Nah terus menawarin saudara saya itu, ponakan kecil gitu, kalau mau belajar ayo bisa ke rumah gitu. Nah itu awalnya dari ponakan gitu, belajar gitu setelah pulang, karena kan daring ya, jadi semua orang tua tuh apa ya, dengan adanya corona tuh kaget gitu kan. Jadi dia bekerja, terus di sisi lain dia menjadi guru gitu, sosok guru, jadi kaget ya, nggak biasanya jadi guru, ya nggak biasanya ngajarin anaknya, itu kaget gitu. Padahal dapat kita sadari ya, pendidikan dalam keluarga itu penting gitu. Dalam keluarga pun seharusnya anak itu juga didukung orang tua gitu, kayak dalam hal belajar gitu, harus di apa ya, dikontrol gitu, karena guru itu sebagai fasilitator ketika di lembaga gitu. Kalau di rumah ya otomatis anak itu kan bisa terfokuskan kan dengan pengawasan orang tua. Jika di sekolahan kan banyak ya, guru satu lawan berapa murid gitu, jadi kewalahan sekali. Terus setelah itu ada tetangga saya yang menawarin kayak misalkan, gimana nih, mau nggak jadi guru les gitu ya. Saya bilang oke, nggak apa-apa gitu. Berapa, tanya fee-nya kan. Saya mikir karena lagi corona ya, seikhlasnya aja gitu, yang penting ilmu saya tuh apa ya, bermanfaat dan mengalir gitu. Seikhlasnya, biar nggak memberatkan apa ya, keluarga tadi gitu. Karena ya waktu itu kita kayak dicekik banget untuk masalah ekonomi ya, dengan hadirnya corona itu ya, yang penuh berkah tapi ya itu. Terus lama kelamaan tuh 1 2 3 gitu sampai 8 kali ya gitu. Akhirnya ya tetap saya bilangnya seikhlasnya aja, semampunya aja gitu, biar kayak orang tua itu nggak merasa berat gitu. Itu memang miris banget gitu. Ada yang masih murid saya yang kayak kurang bacanya gitu, padahal kelas 5 gitu. Itu sih emang harus ekstra juga, makanya orang tua tuh banyak yang nggak telaten juga ya, karena dengan anak-anak kecil. Dan di situ kemampuan anak-anaknya itu berbeda-beda, tapi tetap saya syukurin gitu ya, senang juga agar ilmunya terpakai gitu. Setelah itu ada sih, waktu itu kan boomingnya sebuah les-lesan ya. Terus ada temen itu, salah satu temen itu kayak misalkan, jangan segitu mbak, itu kayak nganjlokin pasaran gitu, pasaran kayak uang untuk bayar les gitu loh kan. Saya bilang kalau di saya seikhlasnya gitu kan. Itu saya mikir apa ya, menurut saya ya enggak gitu kan. Saya juga kayak membantu orang-orang sekitar saya gitu, mengamalkan ilmunya juga, biar termasuk menjadi amal jariah. Itu sih. Terus ketika corona juga yang saya lakuin, saya ikut kayak aktivis MRI gitu ya, jadi relawan ya. Jadi saya dan teman-teman kayak berbagi sembako, terus berbagi kayak
daging-daging gitu, pokoknya berbagi sembako gitu. Itu sih, dan itu memang rasanya apa ya, seneng banget gitu dan sabar banget gitu. Ya udah, tetap kita menjalin aktivitas-aktivitas seperti biasa. Waktu itu juga belum apa ya, mendapatkan panggilan kerja ya, tetap ngelamar di mana-mana nggak ada, tapi saya tetap yakin banget pasti Allah itu bakal ngasih di waktu yang tepat gitu, seberapa lama pun gitu. Karena ada juga teman-teman yang ceritanya tuh fresh graduate sampai 5 tahun lah baru dapat menjadi dosen, menjadi guru gitu. Yang penting niat kita itu apa ya, ya Allah saya niat mencari rezeki gitu kan, entah rezeki kita tuh datangnya tuh dari apapun gitu. Misalkan gini nih, teman-teman yang berprofesinya menjadi guru gitu, ya kita nggak harus menjadi guru biologi misalnya, biologi aja kan gitu. Yang penting niatnya kita, ya Allah kita niatnya mencari rezeki gitu, ya nanti pasti Allah akan mengasih gitu. Entah nanti awalnya menjadi guru PAI atau apa dulu gitu, ngajar anak SD atau apa dulu, ya itu kita syukuri sekali. Kita yang penting harus menyayangi diri sendiri, dan juga yang penting tuh keluarga itu apa ya, menjadi salah satu support system yang paling baik sih. Nggak pernah kayak kamu gini-gini, udah lulus seharusnya kamu kerja, nganggur gini-gini gitu, nggak. Orang tua saya sih alhamdulillah juga mendukung, jadi apa ya, tetap semangat sih, dan ingat orang tua ya untuk membiayai saya sampai titik saat saya kuliah ya, itu bermiliar-miliar maaf. Maksudnya sudah berbanyak-banyak uang yang dikeluarin gitu. Jadi tetap semangat gitu. Oke, mungkin itu saja part pertama ya. Nanti selanjutnya akan saya ceritakan lagi di part selanjutnya. Semoga bisa bermanfaat. Yang fresh graduate jangan khawatir gitu, kamu nggak sendiri. Saya pernah mengalaminya, menganggur nggak kerja dalam dunia luar itu 1,5 tahun ya, karena corona itu sudah merasakan. Tetap semangat dan tetap optimis, pokoknya dimanapun kalian lamarin ya, maksudnya kalian masukin gitu, siapa tahu nanti ada yang nyantol. Karena saya dulu semuanya nggak buka lowongan, saya masukin semuanya, saking semangatnya ya gitu. Mungkin itu saja, semoga kalian semuanya mencapai tujuan dan hajatnya terkabul semuanya, sehat-sehat semuanya, lancar-lancar semuanya. Yang penting kalian harus banyak-banyak bersyukur, karena kalian berada di titik itu tuh nggak sulit gitu ya. Banyak bersyukur dan cintai diri sendiri. Yang penting kita harus sadar kita pentingnya mencintai diri sendiri gitu. Mungkin itu saja dari saya, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.